moments later. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Haikal dari jurusan manajemen semester 7. Izin bertanya kepada Bapak, kasus-kasus yang ada di kampus gitu yang sekarang viral itu ya Pak. Baik. Jadi saya ke Bapak izin menanyakan beberapa pertanyaan. Oke. Apakah Bapak siap menjawab? Oke, boleh Mas Haikal. Yang pertama itu kan apa? Yang pertama yang biasa kampus lakukan apa saja Pak? Jika ada kasus pembulian ya Mas Haikal ya. Oke, biasanya kalau di kampus kita ini kalau ada kasus pembulian, yang pertama pastinya kita harus lapor ke bagian yang terkait. Karena di kampus kita ini ada bagian konseling ya. Bagian konseling kita harapkan yang pertama mahasiswa bisa melapor. Sebelum melapor ke kampus, misalnya mahasiswa bisa memberikan informasi atau ngasih tahu ketua kelasnya. Tiap kelas itu kan memang sudah ditunjuk ketua kelasnya. Kalau dia sungkan datang langsung ke bagian konseling, dia bisa menghubungi ketua kelasnya, bicarakan sama ketua kelasnya temenin datang ke bagian konseling di kampus kita. Nanti insya Allah bagian konseling di kampus kita itu akan memberikan informasi, akan memberikan bimbingan apa yang harus dilakukan, mesti bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang dia dilakukan oleh kampus kita. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jadi bagaimana perasaan Bapak mendengar kasus akhir-akhir ini Pak? Ya, saya jujur sebagai orang tua saya sangat prihatin. Sebagai dosen saya juga menyayangkan tindakan ini. Hanya saja hal ini terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Oleh karena itu kita harus cermati dulu apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Kalau menurut pendapat saya, kalau apa yang saya rasakan, saya sangat prihatin akan kejadian yang viral baru-baru ini, Mas. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Pak, jadi faktor apa yang bisa menyebabkan pembulian itu atau perundungan itu terjadi di kampus-kampus ini? Oke. Mengenai faktor yang terjadi atas pembulian, menurut saya itu faktornya ada dua. Ya, faktor yang pertama ini berasal dari mungkin bagaimana didikan dari rumahnya. Jadi kita di kampus waktunya tuh nggak banyak sebetulnya, tapi waktu kita sangat banyak di rumah, di lingkungan rumah ataupun di lingkungan tempat kita bergaul yang lainnya. Nah, di lingkungan rumah kita harus punya pondasi. Orang tua kita pasti mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku. Kalau kita di rumah tidak dibekali hal dasar tersebut, sangat besar kemungkinannya kita akan terdampak atau kita nggak bisa struggle, nggak bisa beradaptasi di lingkungan luar. Yang kedua, diri kita sendiri. Jadi jika kita bergaul di kampus, di luar kampus, di rumah, kita harus punya pendirian yang kuat. Kita harus punya pengetahuan, kita harus punya bekal apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang akan berdampak positif, apa yang akan berdampak negatif pada diri kita. Jadi menurut saya faktor yang paling utama adalah diri kita sendiri dan keluarga. Itu menurut saya. Nah selanjutnya Pak, jadi bagaimana cara mencegah agar pembulian itu tidak terjadi lagi Pak? Oke, cara mencegah pembulian supaya nggak terjadi lagi, yang pertama ini butuh kerja sama semua pihak. Yang pertama dari keluarga pastinya, karena keluarga yang memiliki anak harus memberikan pengetahuan dasar apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik. Ya, fundamental ini dari keluarga, bisa dari sisi religinya, dari agamanya, dari tata keramanya dan lain sebagainya. Itu peran orang tua yang menurut saya paling penting, yang pertama. Yang kedua, dari pihak si anak sendiri. Si anak sendiri harus bisa berpikir dinamis, harus bisa berpikir, jangan menelan informasi yang didapat bulet-bulet. Misalnya kita tahu game online. Sekarang game online itu banyak mengandung faktor kekerasan, seksual, perjudian dan lain sebagainya. Kalau kita kebanyakan main game, kita
berpikir bahwa oh dunia nyata itu kayak di game, kalau nggak seneng tinggal tembak beres, misalnya seperti itu. Pemahaman-pemahaman itu yang harusnya kita analisa dulu, apalagi kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kita sudah punya basic SD, SMP, SMA, ya kan? Kita harus bisa berpikir kritis, berpikir analitis, sehingga saat kita dapat informasi kita cerna dulu. Yang ketiga, pihak kampus. Tadi pihak kampus kita sudah bahas di pertanyaan pertama bahwa kampus sudah memfasilitasi dengan adanya bagian konseling di kampus. Saya rasa jika kita bisa jika kita bisa menganalisa dan mengambil sikap dari hal tersebut bahwa nggak semuanya itu buruk dan nggak semuanya bisa bikin pengaruh kita langsung dengan dengan tidak menelan informasi bulat-bulat. Saya rasa itu. Apakah Bapak ada pesan dan kesan terhadap pembuli atau korban bulian gitu Pak? Jadi gini, pesannya terhadap semua mahasiswa-mahasiswi, khususnya mahasiswa-mahasiswi UNIPI ya, menurut saya adalah hidup itu dinamis. Kita boleh berteman sama siapapun, kita boleh berteman sama siapa aja, tapi kita harus ambil positifnya. Yang harus kita ambil hal yang bermanfaat buat kita, yang tidak bermanfaat udah nggak usah dipusingin. Kenapa? Karena dengan kita bisa berteman sama siapa aja, kita pengetahuan kita bisa berbeda, bisa lebih luas. Misalnya kita bisa berteman sama tukang sayur, kita bisa berteman sama tukang somai misalnya, kita bisa berteman sama teman kita yang kerja di perusahaan, kita bisa berteman sama teman kita yang olahragawan, kita bisa dengan berteman sama siapapun, ilmu kita jadi tambah banyak, pengetahuan kita beragam, teman kita juga beragam. Cuma yang harus kita bentengi adalah kita harus tahu bedanya hal yang tidak baik sama hal yang baik. Fundamental itu tadi yang saya bilang berawal dari rumah. Ya, berawal dari rumah karena waktu kita yang paling banyak itu di rumah. Jadi peran orang tua juga sangat penting di sini karena anak pasti dibimbing dari kecilnya dulu sama orang tua. Tergantung pembekalan itu sehingga orang tua bagaimana bisa memberikan pemahaman sama anaknya. Saya rasa itu aja Mas Haikal. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali, sukses buat tugasnya Mas Haikal ya. Oke.